Nama Yohanes ini dalam bahasa Yunani yaitu Iohannes, yang berarti Tuhan adalah baik atau pemurah. Bapak Ibu serta saudara, kita perlu tahu Rasul Yohanes ini sebelum dia mendapat wahyu dari Tuhan, dia dibuang ke Pulau Patmos. Rasul Yohanes ini sempat digoreng dalam bak minyak mendidih di Roma. Namun karena Tuhan masih ingin memakai Rasul Yohanes, keajaiban terjadi. Bayangkan Bapak Ibu, minyak goreng. Kita hanya kepercik aja, ibu-ibu yang suka memasak, menggoreng tempe, tahu, kita udah rasa sakit. Ini orang dimasukin bulat-bulat hidup loh. Tapi ajaibnya dia tidak mati. Karena apa? Saya percaya itu karena pekerjaan Tuhan. Lihat, ini terlalu kecil, tapi kalau lihat ini adalah penggorengan ya, kuali, dan dia sedang diangkat, dia dimasukkan ke sana. Inilah hal yang dialami oleh Rasul Yohanes. Di Pulau Patmos, Yohanes menjalani kerja paksa di tambang batu bara saat menjalani hukuman di Pulau Patmos. Hukuman yang dialami oleh Rasul Yohanes bukan karena kejahatan yang dia lakukan, tapi semata-mata karena dia memberitakan Injil. Dia mendapat penglihatan di Pulau Patmos itu dan pewahyuan, dan menuliskannya menjadi kitab Wahyu yang sekarang kita kenal kitab Wahyu, kitab paling terakhir di Perjanjian Baru. Oke. Nah, ada 7 jemaat di Asia Kecil yang disebutkan oleh Rasul Yohanes. Yang pertama itu jemaat di Efesus, dan hari ini kita akan membahas keadaan jemaat di Efesus. Kalau kita perhatikan di peta, ini kurang jelas mungkin sama Bapak Ibu, tapi ini kota Efesus ada di pinggir laut. Jadi dia merupakan tempat yang paling strategis dalam sistem perdagangan. Kota Efesus adalah kota yang sangat kaya saat itu, Bapak Ibu. Nah, kita melihat di kota Efesus ini juga ada jemaat Kristen di sana. Jemaat Efesus menerima pujian karena pekerjaan mereka. Mereka kalau bekerja itu nggak tangguh-tangguh. Ya, karena jerih payah mereka, apa yang mereka kerjakan dalam pekerjaan Tuhan itu juga nggak tanggung-tanggung. Mereka melakukan semua itu dengan sepenuh hati mereka. Ya, mereka orang-orang atau jemaat-jemaat yang bertekun banget dalam mereka mengikut Tuhan juga. Mereka bertekun, baik membaca Alkitab, mereka bertekun karena mereka tahu bahwa hal-hal yang akan menegur kita dari setiap tingkah laku kita yang gak berkenan, itu semua ada di dalam firman Tuhan. Mereka sedia, mereka menolak ajaran-ajaran yang sesat, mereka menolak yang jahat, mereka tidak mau kompromi dengan hal-hal yang tidak baik. Ajaran-ajaran Nikolaus yang dibenci juga oleh Tuhan, tadi kita udah bacakan di ayat yang ke-6. Dan mereka tetap sabar menderita karena Kristus. Namun mereka telah meninggalkan kasih mereka yang mula-mula, ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Bapak Ibu, orang-orang jemaat di Efesus ini yang tadi kita udah sebut, mereka orang suka bertekun, mereka sabarnya itu luar biasa. Mereka juga menolak pengajaran-pengajaran yang tidak baik. Bapak Ibu, kita tidak akan tersesat kalau kita suka membaca Alkitab. Tapi kita akan tersesat hanya mendengar YouTube, hanya mendengar video-video firman Tuhan yang kita tidak pernah cross check dengan Alkitab yang ada di sini. Tuhan mencela dan diperintahkan untuk bertobat. Kita setiap waktu itu disuruh untuk
bertobat oleh Tuhan. Jemaat di Efesus dianggap telah meninggalkan kasih yang semula. Mereka itu mendapat teguran yang mencela bahwa mereka telah jatuh sangat dalam sekali. Ayat 5, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Ini buat kita semua yang hadir di sini. Setiap waktu kita harus bertobat. Kita meninggalkan kasih kepada Tuhan itu, kita diperingatkan melalui jemaat di Efesus bahwa kita harus kembali. Apa sih sebenarnya kasih mula-mula kepada Allah itu yang harus kita gairahkan kembali? Tuhan bilang begini, Bapak Ibu serta Saudara, Dia akan mengambil kaki dian kalau kita tidak bertobat. Artinya akan mengeluarkan kita, diri kita dari kerajaan Allah. Kasih mula-mula itu apa? Kecintaan kita awal-awal sama Tuhan gimana? Kita perlu ingat lagi bagaimana awalnya kita percaya sama Tuhan. Mungkin kita bilang, saya dari perut ibu saya sudah Kristen. Iya, oke, gak apa-apa. Tapi kita coba mereview tahun berapa dan saat kapan kita mencintai Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Saat kapan kita datang sama Tuhan dengan penuh kerinduan, seperti orang yang sedang haus. Kita coba mengingatnya, apakah semangat kita itu masih sama enggak sampai hari ini. Saya kasih contoh begini. Kasih mula-mula, kasih itu sama dengan cinta. Pada waktu kita ketemu pasangan kita, masih ingat enggak Bapak Ibu, saat kapan lagi menggebu-gebu pingin ketemu dia? Masih ingat? Coba toel dulu sebelahnya. Masih ingat enggak saat kapan sih kamu sayang sama saya? Jangan senyum. Ya coba diingat, benar loh. Ingat kan, masih ingat Pak Donar, masih ingat Pak John, masih ingat Pak Ales, Pak Tarsandi, masih ingat Pak Kasiman, bentar lagi punya baby dia. Coba kita ingat waktu kita jatuh cinta sama pasangan kita. Lagi makan aja di telepon ditinggalkan tuh makanannya. Oh dia lagi telepon dulu, udah ada teleponnya. Atau masih surat? Masih surat ya Pak? Masih surat. Masih disimpan gak? Itu perlu diingat. Nah sekarang kita berapa tahun kita udah menikah? Jujur deh, sama pasangan kita masih seperti awal gak kita sayang sama dia? Atau biarin lu di situ gitu. Iya. Coba, kenapa makanya pasangan itu selalu disuruh untuk honeymoon lagi? Pergi jalan berdua lagi. Ya, jangan, boleh loh sekali-sekali itu anak jangan dilibatkan, mau makan berdua dinner ya. Pergi jalan-jalan berdua. Jangan melulu sama anak. Anak besok punya kehidupan. Dia besok punya pasangan. Yang selalu ada itu pasangan kita. Jadi perlu digairahkan lagi cinta kita sama pasangan kita. Kami karena gak ada duit, makanya gak bisa jalan-jalan. Jadi itu penting loh. Jangan melulu gini, yuk kita bertiga, yuk kita berempat makan. Sekali ditinggalkan mereka itu gak salah. Karena itu pasangan kita. Sampai habis nih nanti gigi kita udah ompong, dialah yang selalu ada di sebelah kita. Jadi selama dia masih punya gigi utuh, ajak makanlah yang enak. Dibangkitkan lagi rasa cinta kita yang awal. Kadang-kala saking kita udah berpuluh tahun menikah, udah jarang, bahkan gak pernah lagi bilang sama pasangannya, aku cinta padamu. Pernah lagi? Pernah. Tiap hari. Tiap hari, bagus. Tapi kan saya belum dengar. Coba bilang sama pasanganmu,
mencintaimu. Ayo, dipeluk pasangannya, dipeluk, jangan salah peluk. Ayo, yang berpasangan, Nah, ini mana ini yang di belakang? Coba dirangkul begini, aku mencintai, benar loh. Sebesar apapun kesalahanmu itu terampuni, benar. Aku mencintai. Sebesar kesalahan apapun pasangan kita, saat kita menyentuh dia, udah impas. Amin, benar. Jadi kita perlu menggairahkan lagi. Jangan kalian yang baru 3 tahun menikah, udah tempat duduknya beda-beda. Nih, Mil sini, sana Pamil di belakang. Tuh yang di belakang tuh berdampingan. Ya, harus itu harus dipupuk. Nah, tidak jauh dari hadapan Tuhan, kita juga mengingat masa-masa awal kita jatuh cinta sama Tuhan. Kalau di kampung, karena kita ini semua kan dari kampung, coba lihat kalau di kampung itu nggak ada angkot loh. Kalau mereka persekutuan doa malam jam 8 tuh datang. Padahal udah dari sawah, udah pegel, nggak ada istilah tidur siang. Mereka datang, mereka mencari Tuhan. Bahkan mungkin jalan itu nggak ada lampu, tapi mereka datang semangat. Tanpa musik pun masih kalah kita tepuk tangannya di sini. Yang masih muda, jangan begini. Ku kasih semangat. Itu semua diuji. Kakidian artinya mengambil apa yang Tuhan. Contohnya kalau kita udah dicatat pada waktu awal kita percaya sama Tuhan, pada waktu kita menjadi orang yang ditebus oleh Tuhan, nama kita itu dicatat di buku kehidupan. Tetapi pada waktu kita tidak lagi cinta seperti awal kepada Kristus, maka dikatakan firman Tuhan, Dia akan mengambil kaki dian itu. Kaki dian itu tahu nggak Bapak Ibu? Ini loh. Kaki dian itu ini. Dan biasanya di kaki dian ini itu ada lampunya. Harus ada semangat yang menggebu-gebu kepada Kristus. Beberapa hari lalu mati lampu hanya sebentar, 5 menit, 10 menit. Terganggu kan kita? Walaupun kita udah tidur enak, lampu mati, aduh gak bisa lihat apa-apa, kayak ngap. Kalau hidup seseorang sudah tidak ada firman Tuhan, sudah tidak ada roh Allah dalam dirinya, gak ada gairah, gak ada semangat. Kalau mati lampu siang hari, mau nyetrika gak bisa, mau nonton gak bisa, mau bisnis yang pakai internet gak bisa, nggak bisa ngapa-ngapain. Seperti itulah hidup kita sebenarnya. Kalau kita nggak punya lagi roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan, kalau kita sudah tidak punya semangat lagi kepada Tuhan, mencari Tuhan, mencari wajahnya, bersekutu kepada Tuhan secara pribadi, maka kita akan merasa hampa. Sering sekali orang bilang, wah saya rasa ada kekosongan dalam diri saya. Orang-orang yang pernah meninggalkan imannya kepada Tuhan, dan beberapa tahun setelahnya mereka kembali kepada Tuhan, dan mereka selalu menyatakan bahwa sejak mereka meninggalkan imannya kepada Kristus, mereka murtad, mereka gak bisa apa-apa, mereka gak punya damai sejahtera, ada kekosongan besar dalam kehidupan mereka. Nah, pentingnya kita menggairahkan kasih mula-mula kita kepada Tuhan. Apakah jemaat Efesus tidak menyadari apa yang mereka lakukan? Ini pertanyaan untuk kita. Apakah kita tidak menyadari betapa dalamnya kita telah jatuh di dalam dosa? Betapa dalamnya kita telah jatuh kepada hal-hal yang tidak disenangi oleh Tuhan. Hal ini terkesan aneh Bapak Ibu. Bagaimana bisa mereka melakukan perbuatan baik, mereka bertekun, mereka setia, tetapi mereka tidak melakukan itu lagi dengan kasih.
Bukankah kasih adalah daya pendorong bagi seseorang untuk melakukan perbuatan baik dan setia? Sebenarnya hal demikian bisa saja terjadi. Sangat mungkin orang melakukan kebaikan bukan berdasarkan kasih. Mungkin karena terpaksa, atau mungkin karena dalam ancaman. Contohnya, sebenarnya kita nggak mengasihi, tapi terpaksa kita memberi karena orang ini mungkin merengek-rengek kepada kita. Jadi kita melakukan bukan berdasarkan kasih. Ternyata segala sesuatu yang kita lakukan harus berdasarkan dengan kasih. Karena semua yang dibuat Tuhan di kayu salib itu karena kasih. Kalau Tuhan tidak mengasihi kita, nggak mau Tuhan akan mau mati di kayu salib. Tapi karena kasihnya yang besar itulah, sehingga dia mau mati buat saya dan saudara yang sedang duduk di ruangan ini. Yesus mau melakukan itu karena kasih, bukan karena terpaksa. Yesus tidak pernah terpaksa, Bapak Ibu. Yesus tidak terpaksa, tapi dia melakukan dengan kerelaan hatinya. Bukan juga karena dia diancam, tetapi karena dia mengasihi kita. Pada waktu dia melihat umat manusia, ciptaannya, dia tahu mereka akan binasa. Tuhan itu gak tega. Dia bilang, aku mengasihi dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah, itu yang membuat dia melakukan semua itu. Bisa juga perbuatan baik itu dilakukan sekadar karena kewajiban. Jangan sampai perbuatan baik kita ke gereja ini termasuk perbuatan baik, betul ya? Kita datang ke gereja, jangan sampai hanya karena kewajiban. Kewajiban orang Kristen, maka saya mau datang ke gereja setiap minggu. Kewajiban kita sebagai pelayan, maka saya mau berdoa setiap Selasa. Tapi di hari-hari lain nggak melakukan. Jangan karena kewajiban. Kalau setiap kewajiban itu tidak menghasilkan apa-apa, tapi kalau melakukan dengan kerelaan hati, maka semua itu akan mendatangkan nilai-nilai kekal dalam kehidupan kita. Selain itu, bisa saja perbuatan baik seseorang dilakukan sebagai sebuah kebiasaan, karena udah terbiasa. Contohnya, kita sampai di lampu merah, ada orang yang joget-joget, ya. Kita mau melakukan itu karena kebiasaan. Oh iya, saya melakukan itu. Atau di hal-hal dalam gereja, contohnya benar, kita memberi persembahan, karena udah biasa, hari Minggu harus ada persembahan di gereja. Jangan. Melakukan semua itu nggak boleh karena kewajiban, nggak boleh karena terpaksa, tidak boleh karena sudah tradisi seperti itu. Oh iya, setiap minggu saya memberi persembahan. Saya mau kasih tahu ke Bapak Ibu bahwa apa yang kita bawa dalam rumah Tuhan, kita jangan sampai karena kewajiban, kebiasaan. Tapi saya mau memberi karena saya tahu Allah sudah terlebih dahulu memberi kepada saya. Karena kasih. Bukan karena sudah rutin. Nah, perbuatan dilakukan jangan sampai tidak mengandung kasih. Harus disertai kasih yang tertuju kepada Kristus. Jadi orang berbuat baik itu secara mekanismenya seperti mesin. Mereka tak tahu lagi alasan dan makna dari perbuatan mereka. Jadi begini, maksudnya begini, jangan contohnya saya kasih persembahan. Oh, saya mau memberi persembahan. Jadi udah karena kayak mesin kalau udah ditekan on, udah berjalan. Jangan. Tapi karena sesuatu hal dari dasar kehidupan kita untuk Tuhan. Teguran keras kepada jemaat di Efesus, kiranya ini juga menjadi teguran buat saya.
buat Bapak Ibu sekalian, mengingatkan kita bagaimana kita sekarang sama Tuhan. Apakah kita hanya sekedar orang beragama, beribadah sama Tuhan karena semua tradisi, karena semua sudah terbiasa, sudah tersistem. Hari Minggu orang datang sama Tuhan. Jangan karena sudah tersistem, tetapi ini semua karena kerinduan kita kepada Tuhan. Berbuat hal yang baik adalah sebuah norma yang umum, universal. Orang yang dituntut berbuat baik agar dapat diterima dalam pergaulan dan relasi. Namun sungguh orang pun bisa jatuh pada perbuatan baik yang tidak tulus dan tidak berdasarkan kasih. Semua yang kita kerjakan, kalau tidak berdasarkan kasih, kita bisa jatuh di dalam perbuatan yang tidak baik. Mari kita gali ulang kasih dalam diri kita. Seperti tadi saya meminta Bapak Ibu yang sudah berkeluarga untuk mempraktekkan kasih kita kepada pasangan kita. Kita gali lagi. Kalau kita merasa kakidian ya dalam kehidupan kita, apinya sudah mulai redup, kita perlu ganti, kita perlu cas lagi hidup kita seperti kita mencas handphone kita. Kalau lilin sudah mulai meleleh, semangat kita udah mulai menurun, sudah mulai mau mati itu lilin, kita ambil lilin baru, kita nyalakan kembali. Kita nyalakan api roh Tuhan dalam hidup kita, supaya kita tidak merasa jemu, supaya kita tidak merasa tidak ada gairah lagi. Semoga Bapak Ibu serta saudara dan saya hadir pagi ini bukan karena tradisi setiap minggu beribadah, tapi karena engkau punya kerinduan besar untuk berjumpa dengan Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu melakukan pelayanan di ibadah anak-anak, di ibadah umum karena sudah terjadwal, tetapi kita melakukan itu karena kita sadar bahwa kita mau melakukan itu dengan tulus, dengan kasih. Kita ingin mengabdikan hidup kita kepada Tuhan, sehingga kita berbuat baik karena dorongan kasih. Kalau kita punya kasih, maka kita akan terdorong olehnya. Kita harus kembali kepada kasih kita yang mula-mula, awal kita mengenal kepada Tuhan. Semangat kita yang baru dulu ya. Saya pribadi sering mengingatkan saya, jangan sampai berapa puluh tahun lalu, 1990 saya masuk sekolah teologi ya. Jangan sampai semangatnya itu hanya di situ. Wah, waktu lulus orang senang ya. Waktu udah diwisuda senang segala-galanya. Selalu pembicara menyampaikan wisuda kalian hari ini bukan akhir dari segala sesuatu, tetapi awal segala sesuatu. Kamu mau mempraktekkan apa yang kamu dapat di sekolah teologi. Betul. Udah diwisuda tahun 95. Pada waktu 95 bergabung di lembaga misi di Kota Bogor ini, baru tahu betul kita harus mempraktekkan itu di lapangan. Bagaimana kita panas terik, hujan tidak peduli, karena kita mau menjangkau jiwa bagi Tuhan. Dorongan seperti ini kita harus bangkitkan lagi. Cinta kita sama Tuhan, cinta kita dalam pelayanan, tidak boleh berhenti, tidak boleh mandek. Kita harus menggali, Tuhan, saya mau hidup saya ini dipenuhi oleh kasih-Mu. Karena kasih itu adalah motor, karena kasih itu adalah dorongan, karena kasih itu adalah yang pemberi semangat kita melakukan segala sesuatu. Banyak orang yang saya temui di lapangan, saya suka pergi sama seorang ibu yang saya pernah cerita, berhadapan dengan orang-orang yang hidupnya luar biasa jatuh hanya karena diancam, kalau kamu gak mau sama saya akan bunuh diri. Sebenarnya urusannya apa? Ya biarin, kalau memang kamu gak cinta sama dia, udah jangan mau.
Tapi dia bilang, aduh karena saya takut dia bunuh diri. Lihat, orang lebih tenggang perasaan manusia daripada tenggang perasaan Tuhan yang ditinggalkan. Karena dia lebih berpihak kepada manusia yang beda iman sama dia, maka dia rela meninggalkan Tuhan. Pada akhirnya keluarga mereka juga berantakan. Saya hanya menegur ibu itu bahwa apa yang ibu alami ini adalah teguran dari Tuhan. Dia bilang, Tuhan kenapa ini datang? Tapi orang lupa selalu mempertanyakan, penyebab ini terjadi apa? Jangan sampai kita mengorbankan Kristus dalam hidup kita hanya karena sesuatu. Kita adalah calon mempelai. Bapak Ibu, kita semua ini diumpamakan calon mempelai Kristus. Calon mempelai dari Kristus. Mempelai pria itu adalah Kristus. Dia akan datang segera untuk menjemput kita. Ini bukan main-main lagi. Ini juga bukan menakut-nakutkan. Keadaan zaman tidak semakin baik, tapi kita harus mempersiapkan diri. Bapak Ibu yang duduk, coba kita membayangkan seorang mempelai wanita yang datang. Biasanya itu semua lambang dari penantian kita kepada Kristus. Seseorang yang diberkati, masih ingat laki-laki kan duluan di sini. Dia menunggu mempelai wanita. Artinya Kristus sedang menanti kita. Dia mau melihat dari jauh. Wah, calon mempelai saya begitu cantik. Begitu cantik, dia menanti itu sampai maju ke depan. Bapak Ibu, Tuhan menantikan kita sebagai calon mempelai wanita dari Kristus. Dia ingin mendapati kita tidak ada cacat dan celah. Kita mati-matian wanita pada waktu kita mau menikah, tahan kita 4 jam didandanin, betul? Tahan, didandanin. Bangun pagi-pagi. Saya dulu dari jam 4 udah didandanin, Bapak Ibu. Karena nanti padahal prosesi pemberkatan jam 10. Kebayang enggak lamanya. Tuhan mau kita mendandani hidup kita dengan firman Tuhan. Kita menghidupi apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dia akan segera datang. Minggu lalu saya ngobrol dengan seseorang di gereja, selesai Pak. Kalau Tuhan datang, sekarang sudah mulai menggetar-getirkan kehidupan ini, Bapak Ibu. Akan ada sistem, akan dikeluarkan uang elektronik. Nggak pakai uang kertas lagi, Bapak Ibu. Uang kita nanti udah nggak berbentuk kertas. Jadi belanja itu semua sistem elektronik. Udah nggak pegang duit nanti. Satu, nanti akan dipasang chip semuanya. Saya bilang kepada minggu lalu kamu ngobrol sama Bu Yulis, aduh Tuhan, saya malah gini, Tuhan, kalau bisa sih sebenarnya sebelum kejadian itu Tuhan panggil saya. Benar, ngeri gitu. Ngeri karena kalau kita hidup, kita mau belanja, aduh semua sistem begitu. Uang kita pun di bank, kalau kita nggak mau terima sistem itu, nggak ada artinya, nggak bisa kita pakai, nggak bisa. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan beri saya kekuatan. Saya nggak tahu. Kita urus diri kita masing-masing, ya masing-masing urus diri. Di dunia ini aja kita suami istri, kehidupan ke Tuhan itu sendiri-sendiri. Saya bilang, Tuhan kalau bisa sebelum kejadian itu Tuhan panggil saya lihat kalau yang Tuhan sudah panggil itu udah tenang hidupnya. Nggak ada tawaran, kamu mau nggak sih? Nggak mau, ya nggak bisa belanja. Siapa yang nggak mau belanja? Beli tempe harus pakai uang elektronik, benar. Jangan main-main, kita semua sekarang sudah terhubung. Mau kemana-mana sudah terlacak kehidupan kita. Mari kita mempersiapkan diri kita supaya kita didapati tidak bercela. Kita berpihak kepada Kristus.
kita harus mempersiapkan diri kita dengan kembali kepada kasih mula-mula. Kita ingat cinta kita sama Tuhan. Tuhan hanya mau itu. Kita kembali lagi kepada kasih kita yang mula-mula kepada Kristus. Kecintaan kita kepada Tuhan. Bagaimana kita merelakan segala sesuatu karena Kristus. Mari kita berdoa.